Sementara itu, Satgas Pangan Polda Jawa Timur menggerebek Home Industry yang memproduksi minyak kita palsu. Pelaku mendapat keuntungan ratusan juta rupiah. Polda Jawa Timur menggerebek sebuah rumah yang dijadikan tempat produksi minyak goreng minyak kita palsu di Surabaya, Jawa Timur. Pelaku mengemas minyak curah dengan kemasan minyak kita. Tidak hanya itu, minyak curah yang diberi label minyak kita ini takarannya juga dikurangi dari 1 liter menjadi 850 ml dan dijual di atas HET atau harga eceran tertinggi. Dari pemalsuan tersebut, pelaku usaha mengantongi keuntungan sekitar 720 juta rupiah selama beroperasi 1 tahun. Polisi telah mengamankan 2 tersangka yang saat ini masih dalam pemeriksaan di Reskrimum Polda Jawa Timur. Situasi sekarang, masyarakat juga harus bisa melihat mana yang benar, karena ini juga akan berbeda dengan harga yang ditetapkan. Dengan minyak curah ini kan belum tentu sama dengan yang minyak yang original milik minyak kita. Sementara itu, polisi juga menggerebek rumah produksi minyak kita di Kecamatan Rajek, Kabupaten Tangerang, Banten. Pelaku mengurangi takaran minyak kita dalam kemasan 1 liter hanya berisi 750 ml. Petugas juga menemukan puluhan tumpukan dus minyak kita yang siap edar, serta 15 jerigen besar yang berisi minyak curah. Dari Kabupaten Tangerang, Banten dan Surabaya, Jawa Timur, Aimarani, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain. Pemirsa, pemerintah menyegel pabrik minyak kita milik PT Arta Eka Global Asia di Karawang, Jawa Barat usai terbukti melakukan kecurangan. Pabrik ini mengemas minyak kita dengan isi pangkat 200 ml per kemasan. Menteri Perdagangan Budi Santoso bersama Satgas Pangan Polri lakukan sidak ke salah satu pabrik minyak kita milik PT Arta Eka Global Asia di Karawang, Jawa Barat. Dari hasil inspeksi, Mendak beserta jajaran menemukan minyak kita kemasan 1 liter yang tak sesuai takaran. PT Aiga terbukti melakukan kecurangan dengan memangkas isi minyak kita yang seharusnya berisi 1 liter menjadi 750 hingga 800 ml per kemasan. Dalam sidak ini, pemerintah menyita sebanyak 140 karton minyak kita serta 32.284 botol kosong berukuran 750 ml yang disiapkan untuk produksi minyak kita. Pabrik yang berlokasi di Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat ini kemudian disegel. Dan langkah selanjutnya adalah pencabutan izin usaha PT Aiga. Meski izin usaha belum dicabut, pemerintah memastikan perusahaan ini sudah tidak diperbolehkan melakukan produksi. Jadi PT Aiga pindah ke sini ini baru sekitar 1 bulan. Nah, seperti teman-teman lihat, kita temukan sekarang banyak botol-botol yang berukuran 750 ml yang rencananya akan untuk produksi minyak kita. Ya, ini akhirnya belum sempat diproduksi dan sudah ketahuan dari tim pengawas sehingga tidak bisa memproduksi lagi. Dan ini perusahaan sudah tidak boleh berproduksi lagi ya. Sebelumnya PT Aiga telah menutup pabriknya di kawasan Depok, Jawa Barat dan berpindah lokasi ke Karawang. Atas temuan kecurangan ini, pemerintah telah menarik produk minyak kita yang tak sesuai takaran dari pasaran demi melindungi konsumen. Dari Karawang, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Ramainya kabar tentang takaran tak sesuai minyak kita membuat ibu-ibu di Jember, Jawa Timur akhirnya lebih memilih membeli minyak curah. Meski harganya sedikit lebih mahal, tapi takaran minyak curah sesuai dengan yang dibeli. Ramainya kabar takaran minyak kita yang tak sesuai ternyata berdampak di sejumlah pasar seperti di Pasar Tanjung Jember ini. Sejumlah ibu memilih membeli minyak curah karena khawatir minyak kita dicurigai takarannya kurang dan tak sesuai. Padahal harga minyak kita lebih murah dari minyak curah. Ya, selain apa itu, minyak kita itu kan takarannya kurang, ya, jadi kita larinya ke curah. Kalau dihitung-hitung ya sebetulnya lebih murah minyak kita daripada minyak curah. Oh gitu ya. Untuk apa nih Bu? Untuk apa, persiapan lebaran atau apa membeli minyak? Ya, kebutuhan sehari-hari yang pasti.
Sementara itu hal serupa juga terjadi di pasar tradisional Argosari Wonosari Gunung Kidul. Semenjak kabar takaran minyak goreng dikurangi, para pedagang mengaku mengalami penurunan omset. Bahkan tak jarang pembeli bertanya, mengapa takaran minyak kita tidak sesuai? Adanya yang beda-beda ini dikeluhkan konsumen nggak Bu kalau dari pedagang? Iya kan, cor-cor nek seranita ini kan kur iya belinya. Kalau yang nita ini kan ini enggak orang antek seliter kok ganis ini. Kalau sing nita ini kalau enggak nita ini yo kan harganya lebih murah daripada yang lain tuh 16.000 iya tapi enggak tahu volumenya ya. Pedagang berharap agar pemerintah bisa menormalkan kembali minyak kita dan para pedagang dapat berjualan secara nyaman. Dari Jember, Jawa Timur dan Gunung Kidul, Yogyakarta, Bambang Sugiarto, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Kawasan Pujasera, Taplau, Pantai Padang. Kericuhan ini terjadi saat penertiban oleh petugas Satpol PP Kota Padang. Mereka cekcok lantaran menganggap penertiban yang dilakukan oleh petugas tidak merata, sehingga terjadi keributan antar pedagang. Bahkan salah satu pedagang terpaksa harus digotong dan diamankan oleh petugas karena mengamuk hingga jatuh pingsan. Penertiban di kawasan ini dilakukan lantaran sejumlah warung kaki lima didirikan di lokasi yang dilarang untuk berjualan. Akibatnya, petugas melakukan penyitaan gerobak milik pedagang dan merobohkan bangunan liar yang didirikan tanpa izin. Pada hari ini melakukan kegiatan pengawasan sekaligus penertiban, dan pada saat itu juga kita sudah melakukan pemantauan terhadap pedagang kaki lima yang berada di lokasi tersebut yang seharusnya tidak diperkenankan untuk berjualan. Akan tetapi melalui pemantauan kita terbukti adanya beberapa pedagang kaki lima yang masih memandang dan masih melakukan aktivitas berjualan di tempat yang tidak diperbolehkan, di tempat kita melakukan pengawasan dan penertiban tersebut. Pengawasan dan penertiban ini rutin dilakukan hingga usai Lebaran di sejumlah kawasan wisata Kota Padang. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif, dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini kami miliki informasi Kapolres Ngada nonaktif menjadi tersangka kasus kekerasan seksual. Dalam konferensi pers di Mabes Polri disampaikan ada 4 orang yang menjadi korban, di mana 3 di antaranya masih di bawah umur. Inilah AKBP Fajar Widya Dharma Lukman yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Ngada dinyatakan sebagai tersangka kekerasan seksual. Tersangka dihadirkan di Mabes Polri dan akan segera menjalani sidang etik dan pidana. Yang lebih memprihatinkan, tersangka diduga melakukan pelecehan seksual ke-4 orang korban, di mana 3 di antaranya masih di bawah umur, yaitu berusia 6 tahun, 13 tahun, dan 16 tahun. Sementara 1 korban lain berusia 20 tahun. Selain diduga melakukan pelecehan seksual dengan korban anak, tersangka diduga menggunakan narkoba dan merekam serta menyebarkan kegiatan asusilanya tersebut. Polisi telah melakukan pemeriksaan terhadap 16 orang saksi dari peristiwa ini. Dalam rangka untuk perlindungan saksi dan juga terhadap korban, termasuk pemerhati anak, serta secara scientific crime investigation, sehingga tentu proses ini dapat dipertanggungjawabkan. Yang kami sampaikan pertama adalah pada proses kode etik profesi Polri. Divpropam Polri telah melakukan langkah-langkah dan hasil daripada laporan kegiatan pemeriksaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh terduga pelanggar atas nama AKBP FWLS Jabatan Pamenian Mapolri ex Kapolres Ngada Polda NTT, di mana ada hasilnya yaitu wujud perbuatan dugaan pelanggaran KIPP yang dilakukan oleh FWLS Jabatan Pamenian Mapolri ex Kapolres Ngada Polda NTT dengan wujud perbuatan melakukan
pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, dan persetubuhan atau perjinahan tanpa ikatan pernikahan yang sah, konsumsi narkoba, serta merekam, menyimpan, memposting, dan menyebarluaskan video pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Dengan hal ini perlu kami sampaikan, nanti secara teknis Pak Karwat Prof akan menyampaikan kapan proses ini telah dilakukan dan apa yang mendasari proses ini juga dilakukan melalui kode etik. Saya menyampaikan hasil dari penyelidikan pemeriksaan melalui kode etik dari Watprof. Ditemukan fakta bahwa FLS telah melakukan pelecehan seksual dengan anak di bawah umur sebanyak 3 orang dan 1 orang usia dewasa. Antara lain, saya akan menyebutkan anak 1, anak 2, dan anak 3. Ya, anak 1 usia 6 tahun, anak 2 usia 13 tahun, anak 3 usia 16 tahun, dan anak, ulangi, orang dewasa dengan inisial SHDR usia 20 tahun. Sehingga ini bisa diketahui pada konteks sebagai anak dan orang dewasanya. Kemudian tanggal 24 Februari 2025 ini sudah dilakukan penanganan perkaranya oleh Divpropam dan telah ditempatkan secara penempatan khusus. Nanti akan dijelaskan sejak kapan sampai dengan kapan oleh Karwat Prof, dan langkah-langkah yang telah dilakukan yaitu pemeriksaan korban dan saksi-saksi. Saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan sebanyak 16 orang, terdiri dari 4 orang korban, termasuk tadi 3 anak, 4 orang manajer hotel, 2 orang personil Polda NTT, 3 orang ahli. Di sini dalam keahliannya yang bisa kami sampaikan adalah selaku ahli di bidang psikologi, agama, dan kejiwaan, serta 1 orang dokter